Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ramadhani, NPM 19170555 kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau read only memory dan data RAM atau random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 6H8HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dari 4 bagian utama. Yang pertama, unit aritmatika dan logis atau ALU. Yang kedua, unit control. Yang ketiga, memori. Dan yang keempat, alat masukan dan hasil. Secara kolektif dinamakan input-output atau I/O. Saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti-ganti, komputer kebanyakan masih menggunakan arsitektur milik von Neumann yang diusulkan pada awal 1940-an. Mesin von Neumann adalah arsitektur komputer yang diciptakan oleh Dr. John von Neumann tahun 1903 sampai 1957. Seorang ahli matematika kelahiran Budapest, Hongaria. Arsitektur ini masih digunakan oleh hampir semua komputer yang saat ini dan dengan unit sederhana, software yang rumit seperti program pengolah kata dapat dibuat. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Tahun 1946, komputer dengan short program konsep dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Komputer ini terdiri dari memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, arithmetic logic unit atau ALU untuk mengolah data biner, control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, dan input-output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Kelebihan arsitektur von Neumann. Yang pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Dan yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahan arsitektur von Neumann diantaranya bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi berurutan. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Dan yang ketiga, membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lama. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer dengan fisik penyimpanan terpisah dan sinyal jalur untuk instruksi data. Istilah ini berasal dari Harvard Mark I, komputer berbasis relay. Arsitektur Harvard memiliki dua memori terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Pada arsitektur Harvard, lebar bit memori program tidak sama dengan memori data. Misal pada keluarga PIC-XX dari microchip, ada yang memiliki memori program dengan lebar 12, 14, atau 16 bit. Sedangkan lebar datanya tetap 8 bit, karena bandwidth memori program yang besar, 16 bit. Opcode dan operan dapat dijadikan satu dalam satu word instruksi saja. Tujuannya adalah supaya instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan tepat. Kelebihan arsitektur Harvard. Yang pertama, bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data terpisah. Maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kekurangan arsitektur Harvard diantaranya yang pertama, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Dan yang kedua, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.